Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, mahasiswa tingkat 2 yang saat ini akan mengikuti perkuliahan promosi kesehatan. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan perkuliahan mengenai materi pada pertemuan pertama, yaitu tentang konsep promosi kesehatan. Ya. Oke. Selanjutnya, saya langsung akan memberikan materi dalam bentuk PowerPoint. Ya, mohon untuk disimak. Adapun hal-hal nanti yang ingin ditanyakan, silahkan kita diskusikan melalui Google Classroom. Nah, baik, ini sudah saya tampilkan materi promosi kesehatan. Ya, promosi kesehatan ini berasal dari dua kata, yaitu promosi dan kesehatan. Promosi itu sendiri, asal katanya promo ya. Jadi maknanya adalah mengedukasi, mengajak, menghimbau masyarakat dalam hal ini yang menjadi sasarannya supaya bisa melakukan atau mempertahankan kesehatan pada dirinya. Kesehatan itu sendiri adalah suatu kondisi di mana seseorang tidak mengalami kesakitan ya. Sehat itu definisinya luas sehingga tidak ada hambatan dalam segi fisiknya, mentalnya, sosialnya, spiritualnya. Nah, latar belakang kenapa kita harus mempelajari promosi kesehatan, ya, harus mempraktekkan promosi kesehatan. Nah, kita bahas dari kondisi yang dihadapi masyarakat Indonesia saat ini. Ya, kita ketahui bahwa Indonesia saat ini memiliki beban ganda penyakit, ya, di mana penyakit yang sudah lama itu sampai sekarang masih belum selesai. Sementara ditambah lagi dengan penyakit-penyakit baru yang muncul, ya, penyakit lama misalnya kusta, kemudian TBC itu merupakan penyakit yang sudah muncul sejak lama. Lalu muncul sekarang jenis penyakit baru, misalnya apa? Ada virus SARS, flu burung, flu babi, bahkan sekarang yang sedang menjadi pandemik adalah COVID-19. Ya, ini menjadi suatu beban ganda penyakit. Kemudian ditambah lagi bahwa memang Indonesia ini banyak penyakit menularnya. Hal ini mengingat Indonesia merupakan kawasan tropis, sehingga banyak sekali penyakit menular ya. Contohnya ada DBD gitu ya, kemudian ada hepatitis, HIV/AIDS, itu berbagai penyakit menular. Yang pada dasarnya penyakit menular ini disebabkan oleh agen, baik itu virus, bakteri, maupun jamur atau parasit juga ya. Kemudian ada juga penyakit tidak menular. Nah, penyakit tidak menular ini juga banyak jenisnya. Di antaranya adalah penyakit diabetes mellitus, kemudian penyakit hipertensi, jantung, stroke. Nah, itu adalah penyakit-penyakit tidak menular. Ya, contoh lainnya lagi ada kanker, tumor. Nah, sangat banyak sekali penyakit-penyakit tidak menular. Nah, penyakit tidak menular ini pada umumnya disebabkan karena pola perilaku. Seperti apa? Misalnya, diabetes mellitus karena perilaku pola makan. Pola makannya dia senang makan makanan yang tinggi glukosa. Hipertensi, dia kebanyakan makan yang asupan garamnya tinggi, ya, dan lain sebagainya. Jadi itu ada faktor perilakunya. Penyakit menular pun sama. Walaupun sumber utamanya virus, bakteri, jamur, parasit, tapi ada faktor perilaku. Seperti apa? Misalnya penyakit DBD. Ya, DBD walaupun penyebabnya adalah virus dengue, dan disebarkannya melalui vektor nyamuk, ya, tapi tetap ada faktor perilaku, ya. Nyamuk tadi tidak akan banyak kalau kita perilakunya baik. Dengan cara apa? Melakukan 3M, ya, mengubur barang-barang bekas gitu ya, atau membuang,
buang genangan air, membersihkan bak mandi. Nah, itu kalau dibiasakan itu tidak akan ada jentik nyamuk DBD. Atau misalnya di rumah menggantung pakaian sehingga nyamuk banyak bersarang. Nah, itu juga menjadi faktor yang menyebabkan terjadinya penyakit menular, penyakit DBD tadi. Ditambah lagi dengan kasus-kasus bencana. Ya, Indonesia ini termasuk kawasan yang faktor penyebab bencananya tinggi. Ya, dari mulai Sumatera sampai dengan Papua. Dari mulai Aceh sampai Papua, ya. Di kawasan Sumatera itu rentetan gunung itu banyak, sehingga beresiko terjadi yang namanya gunung meletus atau gunung Merapi. Ditambah lagi yang tinggal di daerah gunung mungkin sering terjadinya longsor, ya. Kemudian di daerah yang dekat pantai itu beresiko terjadi yang namanya tsunami gitu. Itu juga bencana. Daerah dataran rendah, saya Jakarta, beresiko terjadinya banjir gitu. Jadi memang hampir di setiap wilayah di Indonesia ini beresiko terjadinya bencana, ya. Kemudian kecelakaan. Nah, kecelakaan juga sama, ya. Banyak terjadi mulai dari kecelakaan darat, kecelakaan udara, maupun itu kecelakaan laut. Nah, ini menyebabkan kesakitan dan kematian. Ditambah lagi dengan masalah lingkungan. Masalah lingkungan ini juga banyak jenisnya. Lingkungan ada fisik, ada juga non fisik, ya. Masalah lingkungan di kita itu juga banyak. Mulai dari lingkungan air, ya. Air dulu waktu saya masih kecil itu masih bisa kita konsumsi air langsung dari sungai, ya. Bersih, kemudian klorofomnya rendah, kemudian tidak ada zat kimianya gitu. Tapi sekarang kita lihat kondisi air. Sulit sekali sekarang menemukan sungai yang airnya jernih, ya, bebas dari kimia, bebas dari bakteri. Ya, bahkan untuk konsumsi sehari-hari, untuk minum itu kita membeli. Karena apa? Karena memang kualitas air tanah itu kurang bagus, ya. Kemudian masalah lainnya, masalah udara, ya. Indonesia ini memang termasuk negara yang terpolut, ya. Kalau tidak salah terakhir itu peringkatnya kedua setelah Meksiko, ya. Jakarta itu polutannya sangat sangat tinggi. Nah, ini tidak baik untuk kesehatan sehingga bisa menyebabkan berbagai masalah pernafasan, diantaranya apa, ISPA, pneumonia dan lain sebagainya. Nah, belum lagi tanah. Dulu tanah kita subur gitu, ya. Tapi sekarang banyak yang lahannya tidak bisa ditanami oleh tumbuhan, ya, tidak layak untuk ditanami tumbuhan. Nah, merangkum dari semua penyakit-penyakit ini, ada 3 faktor menurut teori trias epidemiologi yang bisa menyebabkan kesakitan, ya. Yang pertama adalah host. Host itu adalah manusianya. Ada banyak faktor yang mempengaruhi, diantaranya usia, perilaku, kebiasaan, gitu, ya, pekerjaan dan lain sebagainya. Ada agent. Agent itu adalah bibit penyakit. Nah, bibit penyakit ini banyak sumbernya juga. Ada agent fisika, kimia, biologi. Kalau yang biologi ya berarti virus, bakteri, jamur, parasit. Kalau agentnya berupa fisika ya berarti kebisingan, gitu, ya, getaran. Lalu untuk yang kimia berarti zat-zat kimia yang bisa menyebabkan penyakit. Misalnya apa? Misalnya racun gitu, ya, yang sifatnya toksik, merkuri, asbestos dan lain sebagainya. Kemudian environment, nah ini lingkungan yang tadi saya bahas bahwa memang faktor lingkungan ini mempengaruhi ke kesehatan manusia. Nah, dari kesemua penyebab ini ternyata banyak faktor yang menyebabkannya itu di perilaku. Kenapa perilaku? Tadi sudah saya katakan, ya, saya beri contoh, misalnya kasus DBD. Ya. Pada kasus DBD, misalnya ada seorang pasien, ya, masuk dengan gejala, ya, demam tinggi setelah beberapa hari, gitu, ya, persendian sakit, lemas, tidak nafsu makan.
Setelah diperiksa, dicek lab, ternyata dia mengalami DBD, demam berdarah dengue. Penyebabnya apa tadi? Virus, ya, virus dengue yang disebarkan oleh vektornya nyamuk. Nah, ketika masuk ke dalam rumah sakit, pasien tadi akan ditangani oleh dokter, oleh perawat. Ketika dia mengalami demam, maka akan diberikan antipiretik. Ya, kalau ada mual, dia berikan antiemetik. Untuk virusnya diberikan antivirus. Ketika ada nyeri, diberikan anti nyeri gitu. Setelah diberikan terapi obat, lalu perawat juga sama memberikan intervensi, misalnya untuk demam dilakukan kompres, metode evaporasi, dan lain sebagainya. Untuk nyerinya diberikan manajemen nyeri, untuk mualnya diberikan manajemen mual muntah gitu. Setelah dirawat dan diberikan obat oleh dokter dan perawat, pasiennya sembuh. Ya, tanda gejalanya hilang, seolah-olah sembuh secara tak kasat mata ya. Lalu dia pulang ke rumah. Ketika pulang ke rumah, DBD-nya itu dia bisa berulang lagi kalau perilakunya ini tidak diubah. Ya, kalau misalnya dia tetap dengan kebiasaan ada genangan air dibiarkan, gantungan bajunya sembarangan dia tidak rapikan sehingga banyak mengundang nyamuk untuk masuk ke dalam rumah, gitu ya. Itu tetap dilakukan gitu ya, kebiasaan buruk itu, akhirnya apa? Terjadi DBD berulang. Jadi masalahnya tidak akan selesai. Ya. Jadi masalah tidak akan selesai, bisa balik lagi ke rumah sakit karena apa? Sumber masalah utamanya di mana? Di perilaku tadi. Ya, seperti itu. Jadi balik lagi ke perilaku. Nah, untuk mengubah perilaku ini yang diperlukan upaya dan komitmen yang sangat kuat. Ya, dilakukanlah dengan upaya-upaya promosi kesehatan. Ya, harus dipromosikan, dan makna promosi kesehatan ini bukan hanya sekedar ceramah ngasih tahu ini nggak boleh, itu nggak boleh, enggak, karena nggak akan mempan gitu. Tapi promosi yang dimaksud di sini harus sampai ke psikomotor, sampai si keluarga atau masyarakat atau pasien ini bisa benar-benar mempraktekkan perilaku hidup bersih dan sehatnya. Jadi bukan hanya sekedar teorinya dia tahu. Ya, bukan hanya kognitifnya, tapi afektif dan psikomotornya juga dia mampu. Nah, saya gambarkan mengenai rentang sehat sakit ya. Nah, di sini ada rentang sehat sakit. Dalam rentang ini ya, dalam setiap orang ini pasti mengalami yang namanya rentang sehat sakit. Ada di mana kondisi orang itu sehat, ada kondisi orang itu sakit, dan ada pasca sakit. Nah, pasca sakit juga itu ada beberapa kemungkinan. Pertama, dia bisa sembuh. Kedua, dia masih sakit, tapi dengan penyakit penyerta. Yang ketiga, dia bisa meninggal. Nah, dalam rentang sehat sakit ini, upaya perawat itu ya di sepanjang ini semua. Jadi jangan berpikiran bahwa perawat itu ya nanti ketika sakit, enggak gitu. Baik perawat maupun tenaga kesehatan lainnya memiliki upaya dalam rentang sehat sakit ini dari mulai orang sehat ya. Upaya yang dilakukan saat orang sehat itu apa? Pertama adalah preventif. Preventif itu apa? Pencegahan. Jadi preventif dilakukan pada orang-orang yang sehat dengan upaya bagaimana caranya supaya yang sehat ini tidak sampai jatuh sakit. Dengan cara apa? Pencegahan atau mitigasi, diantaranya menjaga pola makan, membiasakan hidup sehat dengan berolahraga, melakukan vaksin atau imunisasi. Nah, itu adalah upaya-upaya preventif sebelum orang terkena sakit. Lalu ada upaya yang kedua, ketika orang sakit, dilakukan kuratif. Kuratif asal katanya cure atau pengobatan. Nah, ketika orang sakit diobati. Atau kalau misalnya perawat bukan kuratif, tapi curatif, ya care, memberikan perawatan. Ketika orang sakit diberikan perawatan sesuai dengan kebutuhan dasar manusia seperti apa gitu. Dia sakit membutuhkan oksigen, ya berikan bantuan pemberian oksigen. Dia nyeri, berikan manajemen nyeri. Nah, ini kuratif saat orang sakit. Lalu pada fase pasca sakit, kalau dia sembuh, kita bisa lakukan preventif lagi. Supaya apa? Supaya tidak terjadi penyakitnya berulang. Nah, kemudian jika dia pasca sakit
mulai ada perbaikan, tapi ternyata masih ada penyakit penyerta atau gejala sisa, contohnya pada kasus stroke, ya, pasien kena serangan stroke, masuk rumah sakit, setelah pulang ternyata masih ada gejala sisa, misalnya mulutnya masih pelo atau mencong, tangan kanan, kaki kanannya masih lumpuh atau lemah, nah itu ada gejala sisa. Artinya itu harus dilakukan apa? Upaya rehabilitatif, merehab, atau mengembalikan fungsi ke fungsi awalnya, fungsi normal sebelumnya. Dan mencegah kecacatan supaya nggak terjadi masalah yang lebih lanjut. Nah, itu rehabilitatif. Nah, kalau meninggal bagaimana? Kalau meninggal ya berarti kita promotif, preventif ke anggota keluarga yang lain supaya tidak mengalami penyakit yang sama. Nah, di mana fungsi promotif? Di rentang yang mana? Sehat, sakit, atau pasca sakit? Kalau promotif itu ada di semua rentang. Jadi pada saat orang sehat bisa diedukasi, dipromosi untuk hidup sehat. Saat sakit juga sama, bisa lakukan upaya promotif. Pasca sakit pun sama, bisa dilakukan upaya-upaya promotif. Jadi upaya promotif ini merupakan peran yang paling panjang dari perawat ya dan tenaga kesehatan lainnya supaya bisa menciptakan kesehatan pada masyarakat seperti itu. Nah, mengingat pentingnya masalah kesehatan tadi ya, sudah diketahui bahwa masalah kesehatan itu banyak ya, terutama masalah lingkungan, sehingga WHO dan PBB memutuskan harus ada pertemuan internasional untuk membahas promosi kesehatan karena tidak bisa dilakukan masing-masing ya, karena masalah lingkungan itu berkaitan satu negara dengan negara yang lainnya. Ya, negara Indonesia dulunya hutan, sekarang hutannya sudah berkurang jumlah hektarnya, otomatis oksigennya juga berkurang, dan itu mempengaruhi negara-negara sekitarnya, sehingga ini perlu dilakukan penanganan bersama negara-negara lain. Nah, pertemuan ini dilakukan pertama kali di konferensi pertama. Konferensi pertama dilakukan di Kanada yang dikenal sebagai Piagam Ottawa, ya. Oke, Piagam Ottawa ini di sini ada beberapa bahan kajian yang dibahas, diantaranya adalah mengembangkan kebijakan publik berwawasan sehat, menciptakan lingkungan yang mendukung, memperkuat aksi gerakan masyarakat, pengembangan keterampilan perorangan, dan reorientasi sistem pelayanan kesehatan. Nah, poin-poin ini sangat diperlukan untuk apa? Menciptakan dunia yang sehat, gitu ya, lingkungan yang sehat. Untuk menyehatkan masyarakat itu tidak hanya tugas dari petugas kesehatan, ya, tapi tugas dari seluruh masyarakat. Artinya apa? Nggak bisa satu-satu, ya. Nggak bisa masing-masing, harus semua saling dukung, semua saling menjalankan tugasnya masing-masing. Kemudian konferensi kedua ini di Australia, Adelaide, ya, membangun kebijakan. Nah, kebijakan juga perlu. Di sini mulai dilihat bahwa tidak hanya promosi yang diperlukan ya, tapi harus ada kebijakan yang mendukung promosi tadi. Konferensi ketiga ini di Sweden terkait supportive environment for health, ya, diantaranya advokasi, kemudian mengontrol kesehatan lingkungan melalui pendidikan pemberdayaan, membangun aliansi kesehatan, melakukan mediasi. Nah, ini ada di konferensi ketiga. Nah, konferensi keempat ini terjadi di Jakarta, di Indonesia, mendukung tema New Player for a New Era. Nah, pada konferensi ini dideklarasikan, setelah deklarasi Alma-Ata ya, dideklarasikan mengenai Health for All by the year 2000. Jadi memang ini melihat kondisi hampir di semua negara, tidak hanya di Indonesia, bahwa memang kesehatan itu sementara dirasakan manfaatnya hanya untuk kelompok orang. Misalnya Indonesia ya,
dulu tahun 2090-an gitu ya. Itu yang punya subsidi untuk masalah kesehatan hanya PNS, ABRI gitu ya, Polri, sementara untuk masyarakat yang non pekerja pemerintah itu mereka bayar sendiri. Yang kita tahu bahwa biaya kesehatan itu sangat mahal. Ya, sehingga di sini ada ketidakadilan. Nah, oleh karena itu maka diajukan supaya ada jaminan sosial kesehatan bagi masyarakat yang sekarang sudah dirasakan ya manfaatnya, yaitu dengan adanya BPJS Kesehatan. Walaupun sekarang sistemnya, kemudian ada beberapa hal, beberapa tatanan yang harus masih diperbaiki oleh BPJS. Nah, kemudian ada konferensi kelima, ini di Meksiko. Ini juga masih membahas tentang menjembatani kesenjangan pemerataan. Jadi ada gap atau kesenjangan ya. Kemudian konferensi ke-6 di Bangkok, Thailand. Nah ini, jadi mulai di konferensi ini mulai dibahas bahwa perlu adanya pemberdayaan personal, pengembangan kelompok, pengorganisasian masyarakat, kemitraan, aktif sosial, dan politik. Nah di Indonesia sendiri, pemberdayaan masyarakat ini sudah mulai dijalankan ya. Kita tahu bahwa ujung tombak pelayanan kesehatan itu ada di puskesmas yang bertanggung jawab nanti ke dinas kesehatan. Nah, puskesmas ini dia mempunyai kepanjangan tangan, diantaranya adalah unit-unit yang ada di masyarakat yang merupakan itu pemberdayaan atau empowerment. Ya, misalnya apa posyandu. Nah, posyandu itu adalah merupakan contoh pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan. Jadi di posyandu nanti ada kadernya. Nah, kader ini adalah orang yang sukarela membantu program-program yang ada di masyarakat. Nah, itu adalah bentuk memberdayakan masyarakat. Jadi dari, oleh, dan untuk masyarakat itu sendiri. Kemudian konferensi ke-7 ini ada di Kenya. Ya, sama ini juga tentang gap atau kesenjangan yang terjadi. Nah, sehingga dari konferensi itu diperlukan adanya upaya-upaya promosi kesehatan. Ya, promosi kesehatan itu untuk apa? Untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pembelajaran dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat agar dapat menolong dirinya sendiri, serta mampu berperan serta aktif dalam pembangunan UKBM. Ya, sesuai dengan sosial budaya di setempat dan didukung oleh kebijakan publik berwawasan kesehatan. Nah, ini tujuan utamanya. Jadi sebenarnya Promkes ini untuk mengubah perilaku ya, supaya masyarakat bisa melakukan PHBS, perilaku hidup bersih sehat. Dan yang kedua adalah supaya masyarakat bisa mandiri hidup sehat, tidak bergantung kepada tenaga kesehatan. Nah, ini paradigma yang harus segera diubah. Jadi jangan hanya memakai paradigma sakit ya, jadi menunggu sakit dulu baru berobat, tapi kita harus proaktif mencegah supaya tidak terjadi sakit. Nah, ini visinya. Individu, keluarga, dan masyarakat Indonesia mampu melaksanakan PHBS dan menyelenggarakan upaya kesehatan bersumber masyarakat. Nah, ini misinya. Ya, menciptakan kebudayaan PHBS, pembudayaan PHBS ya. PHBS juga ini banyak tatanannya, tatanan sekolah, rumah, tatanan perkantoran, itu modulnya sudah ada dari Depkes, jadi nanti silahkan dicari bahannya. Ya. PHBS di sekolah, contohnya kesehatan individu anak sekolah, anak diajarkan untuk cara melakukan gosok gigi yang benar, cuci tangan yang benar, etika batuk, etika bersin, karena memang usia sekolah ini usia di mana anak ini mulai diajarkan hal-hal yang sifatnya perilaku, karena ini yang akan menjadi bekal mereka saat dewasa nanti. Ya, PHBS di rumah contohnya apa? Makan sayur dan buah, kemudian mengelola sampah rumah tangga, tidak merokok di dalam rumah, gitu. Itu contohnya. Kemudian misi lainnya membina suasana lingkungan yang kondusif supaya bisa tercipta PHBS di masyarakat, ya, mengadvokasi pengambil keputusan. Ya, misalnya apa? Advokasi untuk pembuatan kebijakan, dilarang merokok di kawasan umum, gitu ya. Melakukan kemitraan, nah ini kemitraan perlu dilakukan,
Nah, ini strategi promosinya, ABGK, ya, advokasi, bina suasana, gerakan pemberdayaan, dan kemitraan. Ini juga perlu dilakukan. Ya, contohnya pada kasus Citarum Harum, kita ketahui ya, bahwa dulu sungai ini menjadi kebanggaan ya, karena bisa memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar Sungai Citarum. Ya, airnya bisa digunakan untuk keperluan sehari-hari. Tapi ternyata semakin ke sini, karena di daerah Sungai Citarum itu terdapat kawasan industri, pabrik, sungai ini sekarang menjadi sungai terkotor nomor 1 di dunia. Dampaknya apa? Dampaknya banyak ya, dari hal kesehatan terutama. Jadi airnya sudah tidak bisa digunakan, kemudian banyak menimbulkan masalah kesehatan, ya, dipakai untuk mandi malah jadi penyakit, menimbulkan penyakit kulit seperti dermatitis, kemudian zat kimianya itu menyebabkan penyakit kesehatan, masalah kesehatan lainnya, gitu ya. Nah, sehingga perlu dilakukan penanganan yang serius, sampai Presiden sendiri yang turun langsung membuat perpres mengenai penanganan Sungai Citarum. Yang dilakukan apa? Meliputi 4 ini, advokasi, buat kebijakannya dengan adanya perpres. Bina suasana, supaya suasana kondusif, masyarakat juga ikut mendukung, gitu ya. Gerakan pemberdayaan masyarakat, supaya masyarakat juga mampu, diantaranya melibatkan institusi perguruan tinggi. Jadi institusi kesehatan, dia bertugas untuk membina kesehatan masyarakat, institusi yang sifatnya teknis, dia membantu mengelola limbah, membersihkan limbah pada sungai, gitu. Lalu kemitraan, kerjasama bagaimana supaya sungai ini kembali menjadi bersih dan fungsinya bisa seperti semula. Ya, sekarang Sungai Citarum sudah lebih baik. Nah, ini kegiatan utama seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, ya. Advokasi, kemitraan, penyebarluasan informasi, germas, kapasitas sumber daya promosi. Nah, kenapa upaya ini harus dilakukan? Ya tadi, supaya yang sehat lebih banyak, karena semakin tinggi yang sakit, nanti BPJS semakin kolaps, gitu. Karena sejauh ini BPJS banyak menggelontorkan dana untuk membiayai masalah kesehatan yang sifatnya penyebabnya karena perilaku, diantaranya apa? Penyakit-penyakit kardiovaskuler ya, hipertensi, jantung, stroke. Nah, itu cukup memberikan dampak terhadap finansial. Oke. Ini fokusnya sama ya, masih advokasi, kemitraan, dan lain sebagainya. Nah, ini bentuk promosi tadi saya katakan tidak hanya ceramah, banyak ya, berupa advokasi. Ini masih advokasi, ya advokasi imunisasi, kalau yang tadi tentang kesehatan ibu dan bayi ya. Kegiatan CSA, lomba balita, edukasi bawa bekal sehat, award kepada agen kesehatan, nah itu bentuk promosi. Dan bisa menggunakan media-media promosi. Ya, media promosi nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Media apa yang cocok? Karena kalau misalnya hanya ceramah mungkin bisa sambil lalu, tapi kalau media mungkin bisa lebih lama dilihat, lebih lebih lama tersimpan di kognitif kita. Gitu. Nah, itu materi hari ini terkait konsep promosi kesehatan. Nanti kita akan lanjutkan ke materi selanjutnya. Baik, itu saya rasa materi kita hari ini. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, nanti bisa kita sharing di Google Classroom ya, supaya nanti bisa yang lain menyimak juga. Gitu. Semoga bermanfaat untuk materi kita hari ini. Mudah-mudahan belum puas, supaya Anda bisa mencari materi dari sumber lain, karena referensi itu sangat banyak, jadi
akses jurnal, website sekarang sangat terbuka, jadi silahkan mencari referensi lain, membaca dari sumber-sumber yang lain. Ya, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.